Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sintarimala. Saya dari Prodi Ilmu Komputer. NIM saya 2305061. Dosen saya Bapak Ihsan Maulana STTKOM, MTI. Di sini saya akan menjelaskan presentasi singkat tentang definisi penjelasan selfless. Definisi penjelasan selfless. Bahasa selfless adalah salah satu bahasa pemrograman komputer yang paling populer di dunia dan dapat digunakan untuk membuat berbagai aplikasi berkinerja tinggi atau general purpose programming language seperti aplikasi games, browser, pengolahan gambar, software, gadget, dan masih banyak lagi. Dikembangkan oleh Bijam Stroustrup, bahasa ini merupakan pengembangan dari bahasa C. Bahasa C++ yang merupakan Object Oriented Programming atau yang biasa sering disebut OOP, yang artinya selfless mempunyai data dan fungsian yang bergabung dalam kelas, dalam objek yang sama untuk saling bekerja sama dalam memecahkan sebuah masalah. Definisi penjelasan mengapa menggunakan bahasa selfless, karena bahasa ini mendukung OOP, Object Oriented Programming. Next ada tentang definisi penjelasan struktur program selfless. Struktur program dari bahasa pemrograman selfless terdiri dari kumpulan baris pernyataan yang dibentuk dari sejumlah blok, fungsi, dan keyword. Kode program tersebut dimungkinkan untuk memerintah komputer untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Next, ada juga tentang definisi penjelasan header dan main program selfless. Header adalah tempat di mana kita akan memasukkan library yang ada pada selfless ke dalam kode program, sedangkan main sebagai blok program utama kita. Next, ada juga tentang definisi penjelasan pendeklarasian variabel dan konstanta program selfless. Pada selfless, suatu variabel adalah tempat untuk menyimpan informasi atau variabel adalah suatu lokasi pada memori komputer yang mana dapat menyimpan sebuah nilai dan dari sana dapat diambil kembali nilai yang tersimpan. Variabel bisa terdiri dari gabungan huruf dan angka, namun harus diawali dengan huruf. Sedangkan konstanta adalah nilai yang tidak berubah. Selfless menyediakan dua kata kunci untuk memungkinkan Anda mengekspresikan niat bahwa objek tidak dimaksudkan untuk dimodifikasi dan untuk menegakkan niat tersebut. Next, ada juga yang berjudul definisi penjelasan dasar input-output program selfless. Input adalah sesuatu data yang kita masukkan ke dalam program. Input biasanya diambil dari perangkat inputan seperti keyboard, mouse, kamera, mikrofon, dan lain-lainnya. Masih banyak lagi ya selain di keyboard, mouse, kamera, sama mikrofon.
Proses adalah langkah-langkah yang harus dilakukan program untuk menghasilkan output. Output adalah informasi yang dihasilkan setelah dilakukan proses. Next, ada juga tentang definisi penjelasan tipe data selfless. Tipe data berfungsi untuk mempresentasikan jenis dari sebuah nilai yang terdapat dalam program. Dalam bahasa selfless, tipe data dibagi menjadi 3 bagian dasar, yaitu yang pertama, tipe dasar, yang kedua, tipe bentukan, dan yang ketiga ada tipe enumerasi. Jadi, dari kesimpulan presentasi saya yang di atas, saya akan menjelaskan kesimpulannya. Kesimpulan selfless adalah salah satu bahasa pemrograman yang populer di dunia. Beberapa poin di atas adalah hal yang perlu Anda ketahui sebelum memutuskan mulai belajar selfless. Dengan struktur bahasa yang jelas, dikarenakan berorientasi objek, mempelajari bahasa pemrograman selfless tidak terlalu sulit. Untuk ditambah lagi, Anda paham konsep dasar dan tool yang diperlukan, maka lebih mempermudah Anda untuk mempelajari selfless. Dengan skill bahasa selfless juga dapat Anda jadikan sebagai dasar sebelum belajar bahasa lainnya. Oke, jangan lupa ya. Jadi dari kesimpulannya, aku mau ralat. Aku akan ulang tentang kesimpulannya biar kalian tidak lupa. Kesimpulannya, selfless adalah salah satu bahasa pemrograman yang populer di dunia. Beberapa poin di atas adalah hal yang perlu Anda ketahui sebelum memutuskan mulai belajar selfless. Dengan struktur bahasa yang jelas, dikarenakan berorientasi objek, mempelajari bahasa pemrograman selfless tidak terlalu sulit, ditambah lagi Anda paham konsep dasar tool yang diperlukan, maka akan lebih mempermudah Anda untuk mempelajari selfless. Dengan skill bahasa selfless juga dapat Anda jadikan sebagai dasar sebelum belajar bahasa lainnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Saya pamit undur diri. Jangan lupa di like ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.